tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kita hari ini. Anak SMA tidak punya handphone, tidak punya gawai, ada, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, Mbak Rohmah. Saya ingin memberikan sebuah analogi. Kepolisian menyiapkan anggotanya untuk memiliki senjata api itu melalui proses pelatihan dan tes yang panjang dan sangat rumit, meliputi faktor fisik, mental, pengetahuan, dan lain-lain. Setelah lulus, senjata pun diberikan tidak dengan begitu saja, dengan aturan, dengan perjanjian, dan dengan pengawasan yang sangat ketat. Bahkan, kalau terjadi pelanggaran serius ketika seseorang polisi memegang senjata apinya, dia bisa dihukum, senjata apinya bisa ditarik kembali. Senjata api atau pistol bagi kepolisian, bagi seorang anggota polisi adalah sesuatu yang penting. Mungkinkah polisi tanpa pistol? Ya mungkin saja, tapi tidak mungkin polisi tanpa pistol ditempatkan di jalanan berhadapan dengan para penjahat yang senjatanya bisa jadi lebih canggih. Tidak mungkin polisi tanpa pistol menghadapi penjahat di jalanan. Maka polisi sudah menyiapkan proses yang juga luar biasa sulit, rumit, dan panjang bagaimana anggotanya dipercaya untuk memegang senjata. Ini kita selaku orang tua akan memberikan gawai kepada anak kita. Maka harus seperti polisi tadi. Karena gawai bisa menyebabkan anak kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, dan gawai juga bisa menjadikan anak kita mendapatkan dosa yang sangat besar kalau dia tidak pandai menggunakan gawai itu. Maka orang tua wajib mempersiapkan anak menjalankan syariat Islam sesuai dengan tahapan-tahapan usianya sebelum dia mendapatkan gawai. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau kita melihat, ya, setelah saya mengkaji, ya saya bukan ahli psikologi, saya juga bukan seorang ulama, saya hanya seorang ustadz yang menyampaikan kembali ilmu yang disampaikan oleh para alim dan pakar-pakar psikologi ya tentang materi ini. Yang saya baca, yang saya temukan, gawai itu dapat diberikan kepada anak ya pada usia berapa? Kan begitu. Untuk usia 0 sampai 7 tahun, atau dalam bahasa Arabnya sering disebut tiflun, kalau bahasa psikolognya disebut usia dini, maka seharusnya gawai tidak boleh dipinjamkan kepada anak usia ini. Gawai, kalaupun anak kita di usia ini 0 sampai 7 tahun melihat gawai, itu harus gawainya sedang dikuasai oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya yang menekan, yang mengatur tayangan apa yang akan disetel di gawai itu. Kalaupun sang anak memegang gawai, anaknya harus dipegang oleh orang tuanya. Dan tentu untuk zaman sekarang ini pasti tidak mudah. Jadi apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh orang tua yang punya anak 0 sampai 7 tahun? Yang harus dilakukan oleh orang tua di usia ini, di anak usia ini, adalah tidak memperlihatkan kepada dia, kepada anaknya yang masih kecil, keasyikan orang tua berinteraksi dengan gawai, dengan handphonenya, dengan gadgetnya. Dia harus menampilkan, dia harus menunjukkan, dia sangat senang bermain dengan anaknya yang masih kecil, dengan permainan-permainan sesuai dengan usia anaknya. Jadi anak usia 0 sampai 7 tahun bukan sekedar dibeliin mainan, dikasih ke anaknya, nih kamu main. Lalu
orang pasti akan berpikir, ini kok Umi, ini kok Abi asik banget sih dengan handphonenya. Dia pasti ingin mendapatkan keasikan yang sama. Sehingga penting untuk orang tua tidak memberikan gadget atau tidak menampakkan keasikan dia bermain gadget di depan anaknya yang masih kecil. Walaupun harus ada pengorbanan dari orang tua. Kawan saya sampai karena dia punya anak yang kecil dan anaknya sudah mulai kecanduan dengan gadget, dengan handphone. Dia, kawan saya ini, tidak bisa dihubungi setiap ba'da maghrib. Udah, kalau punya kebutuhan dengan dia, sudah azan maghrib, udah berarti bisa dikontak besok pagi. Kalau penting banget, mau nggak mau ya harus ke rumahnya. Kenapa? Dari ba'da maghrib, gadget sudah diumpetin oleh dia. Jadi pengorbanannya dilakukan oleh dia juga. Ya harus begitu, Sat. Kalau nggak begitu, ya nggak mungkin anak saya bisa sembuh dari kecanduan terhadap gadget. Masa tiap hari saya harus marah-marah ke anak saya? Jadi yang dilakukan dia adalah benar. Gadget itu diumpetin di mobilnya. Jadi anak itu nyari di rumahnya, di lemari, nggak ketemu. Karena diumpetinnya di mobil. Dalam kondisi mati. Ini untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Yang hakikatnya seharusnya mereka belum boleh mengenal gadget. Tidak boleh mengenal gawai. Lalu usia 7 tahun disebut dalam bahasa agama mumayyiz. Sekitar 7 tahun anak mulai dikenalkan dengan gawai, dengan gadget terhadap fungsi-fungsi positifnya. Anak boleh meminjam gadget orang tuanya atau kakaknya dalam batas pandangan kita, dalam batas pandangan orang tua. Jadi kalau orang tua ada di ruang tengah, maka anak pegang gadget di ruang tengah, ya, dan tidak boleh ke kamar. Orang tua harus tahu apa saja yang dibuka sang anak di gadgetnya. Ini usia kurang lebih 7 sampai 10 tahun. Mengacu kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolah wahum sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wahum asbaha ashrin, ketika mereka berusia 10 tahun, fadribuhum wa farriqu bainahum alal madaji'. Ketika 10 tahun tidak melakukan sholat, maka pukullah dia dan jauhkan dari tempat biasa dia tidur. Jadi 7 sampai 10 tahun atau disebut dengan mumayyiz tadi, ini masa pembiasaan. Belum ada hukuman di 7 sampai 10 tahun, tapi harus diingatkan setiap saat. Di masa seperti ini, ya, anak boleh sudah dikenalkan dengan gadget terhadap fungsi-fungsi positifnya. Disetelkan misalnya lagu-lagu Islami, disetelkan misalnya film-film yang Islami, games-games yang aman misalnya, yang Islami dan seterusnya. Nah itu boleh. Tapi dia tidak boleh meminjam lalu kemudian dibawa ke kamarnya, orang tuanya ada di ruang tengah, tidak boleh. Kita harus tahu apa yang dia buka. Karena ini masa yang sangat penting. Kalau masa ini gagal, masa pengenalan ini gagal, maka ke depannya efeknya juga akan sangat luar biasa. 7 sampai 10 tahun. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, anak boleh dibawa ke masjid di masa mumayyiz ini, yaitu 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun, anak relatif belum bisa dibilangin. Diomelin dia ketawa-ketawa, karena nggak paham diomelin. Dia belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dia belum tahu. Dia nggak tahu kalau lari-lari di masjid itu sesuatu yang tidak boleh. Mengganggu orang sholat itu adalah sesuatu yang dilarang. Dia nggak ngerti itu. Ya, walaupun di beberapa kasus bisa jadi anak kita sudah mencapai level mumayyiz sebelum 7 tahun. Ya, anak-anak yang masuk sekolah taman kanak-kanak yang Islami rata-rata
dia sudah bisa berperilaku baik di masjid, sholatnya benar, sholatnya tertib, ya, maka kalau dalam kondisi normal ya, ini kita tidak bicara pandemi 19, COVID-19 ya, dia sudah boleh ke masjid. Tapi kalau dia masih mengganggu, dia masih keliling lari-lari, apapun alasannya, memang sebaiknya tidak membawa anak kita ke masjid. Ini mumayyiz. Baru kemudian akil balik. Akil balik itu kurang lebih di usia berapa, Bapak Ibu? Sekitar 11, ada yang 12, ada yang 13, bahkan mungkin ada yang 14, rata-rata di atas 10 tahun, ya kan? Ya. Sangat jarang ada anak yang sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan, yang usianya di bawah 10 tahun. Kalaupun ada, jarang sekali. Sehingga Rasulullah mematok usia 10 tahun sebagai batas toleransi. Anak tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus dihukum secara fisik. Fadribuhum, pukullah dia. Walaupun dalam kajiannya, dalam Tarbiyatul Aulad diperjelas, yang dimaksud dengan memukul itu apa? Memukul dengan kasih sayang, ya. Memukul pada bagian yang tidak sensitif pada tubuh, biasanya hanya di bagian tangan. Memukulnya tidak boleh menimbulkan bekas, memukulnya tidak boleh terlalu sakit. Kalau Kiai Hasan Albana memberikan contoh, ketika anaknya melakukan pelanggaran yang cukup berat, dia memukul anaknya dengan gulungan koran. Komentar anaknya di buku Tarbiyah di Rumah Hasan Albana, ketika bapak memukul saya, bunyinya sih kenceng, plok gitu kan. Kata dia, sebetulnya saya mau ketawa. Kenapa? Karena tidak sakit. Tapi saya tidak jadi ketawa. Kenapa? Melihat wajah serius ayah saya. Nah ini contohnya. Jadi yang lebih penting sebetulnya ada keseriusan kita. Kenapa kamu tadi nggak sholat? Kamu sudah 10 tahun. Maka Abi harus memberikan hukuman ini kepada kamu. Dan ini adalah perintah Rasulullah. Dan yang menghukum adalah bapaknya dan bukan ibunya. Dan bukan kawannya, bapaknya. Setelah itu, wafarriku bainahum alal madaji. Di malam itu dia nggak boleh tidur di kamarnya. Dia bisa tidur di ruang tengah, ya. Kamar mandi jangan lah ya. Di ruang tengah lah, ya. Atau kalau ada ruang tamu, boleh ruang tamu. Biar ada efek jerah secara psikologis. Nah, di usia akil balik ini, anak sudah boleh meminjam handphone lama. Bahkan di beberapa kajian dipersilahkan sudah boleh punya. Sudah boleh punya gadget, sudah boleh punya gawai. Ya. Yang tetap dalam pengawasan harian. Orang tuanya, bapaknya. Diawasi setiap malam. Handphonenya dilihat ada apa saja. Ya, orang tua harus mengecek sosial media anaknya. Orang tua harus ngecek dia komunikasi dengan siapa saja dan apa yang dikomunikasikan. Ya. Jangan cuma sosial medianya ya, tapi juga komunikasinya. Ada cerita yang sedih ya. Beberapa pekan yang lalu kami silaturahmi ke Polsek ya, kepolisian sektor wilayah Jati Asih. Di antaranya adalah karena beberapa bulan yang lalu, ya, kalau Bapak Ibu menyimak berita, ada sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di kampung kami, di kampung saya, tempat saya dan Pak Ito tinggal, ya, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, yaitu peristiwa tawuran pelajar. Tawuran pelajar. Yang lucunya, dua sekolah yang tawuran di sekitar wilayah Cikunir, Jati Asih, dua-duanya sekolahnya bukan berada di Jati Asih. Ya, dua-duanya sekolahnya bukan adanya di Jati Asih. Kami tanya, apa penyebabnya Pak Polisi mereka bisa tawuran? Kalau dulu, itu biasanya adalah
saling meledek, ceng-cengan bahasa anak mudanya, itu di tempat mereka nongkrong. Atau ada lagi kasus rebutan perempuan, rebutan cewek. Tapi kalau yang ini beda. Ternyata saling ledeknya bukan di tempat nongkrong. Di mana Bapak Ibu? Di sosial media. Di gawai mereka. Di gadget mereka. Saling ledek yang kemudian akhirnya berujung saling tantang. Dan saling tantang mereka menyepakati tuh. Hari apa mau tawuran, jam berapa, dan tempatnya di mana. Luar biasa. Ya. Nanti ya kita ketemu ya di bawah jembatan Cikunir, ya memang di situ lokasinya. Ya insya Allah lah ketemulah. Saya nggak tahu tuh bahasanya gimana. Tapi janjian Bu, dua pasukan dengan senjata tajam dan alhasil bagaimana? Innalillah wa inna ilaihi rajiun, satu orang wafat. Satu orang wafat dibacok dengan celurit dan golok. Dan yang lebih menyedihkan ya, jadi saya pernah membaca di zaman era teknologi sekarang ini, setiap tawuran pelajar itu ada orang-orang, biasanya ini pelajar-pelajar yang cupu, ya, pelajar-pelajar yang nggak jago berantem, ya, tetap ikut tawuran, fungsinya untuk meliput. Jadi Bapak Ibu sekalian, tawuran itu disiarkan secara live dalam streaming FB. Masya Allah. Termasuk peristiwa pembacokan tersebut. Peristiwa pembunuhan itu di-streamingkan di FB. Dan dalam kode etik tawuran pelajar, dilarang menyerang petugas dokumentasi. Masya Allah. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Polisi kepada kita, yang sangat sedih ya, ya. Usia mereka semua masih di bawah 18 tahun. Kata Pak Polisi, mereka tidak bisa dijerat dengan undang-undang KUHP. Sehingga kemungkinan besar Pak, Bu, keputusan pengadilan akan menyerahkan pembinaan kepada orang tua. Padahal, kata Pak Polisi, ini pembunuhan yang sudah di luar batas kewajaran. Kalau di dalam undang-undang, kalau pelakunya ini sudah 18 tahun ke atas, ini usia undang-undang berlaku, maka hukumannya biasanya hukuman yang paling berat. Karena bukan sekedar membunuh, tapi menyiarkan sebuah pembunuhan secara live. Masya Allah. Salah satu negatifnya, gadget, gawai di tangan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan tentu kita tidak ingin ini terjadi pada anak-anak kita, anak keturunan kita. Sehingga harus ada keseriusan pada diri kita semua, menyiapkan anak kita sebelum mereka memiliki gawai. Jadi ketika usia akil balik, dia sudah boleh punya, tapi tetap kita pantau. Yang dipantau bukan hanya sosial medianya, tapi dengan siapa saja mereka berkomunikasi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kami, ya saya tahu ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pendapat saya ini, tapi saya dan beberapa kawan bersepakat ya, kalau kita mau anak kita memegang gawai secara baik, maka harus dimulai dengan orang tuanya. Maka kalau kami menetapkan ya, setiap gawai, semua handphone itu boleh dipantau oleh siapa saja. Anak saya boleh meminjam handphone saya dan boleh melihat-lihat apa yang ada di handphone saya. Boleh dia baca, saya chat dengan siapa saja. Boleh dia baca. Boleh dia lihat di handphone saya ada gambar-gambar apa saja. Ya. Kalau anak istri saya melihat ada gambar-gambar yang kurang baik di handphone saya, dia pasti sudah tahu
orang yang sangat plural. Siapa saja ada di situ. Ya, dari berbagai macam agama, dari berbagai macam latar belakang. Nah, jadi anak kita pun juga demikian. Jadi dia tidak merasa diawasi, karena dia juga boleh mengawasi handphone kita. Kalau perlu tukeran, nih kamu lihat handphone Abi, sini handphone kamu. Dan itu kita lakukan secara berkala. Baru kemudian ya secara lebih luas lagi seorang anak bisa memiliki handphone dengan pengawasan yang lebih longgar begitu ya di usia 18 tahun ke atas. Usia berlakunya undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan di atas 17 tahun. Dengan di atas 17 tahun ya banyak hakim yang mengasumsikan berarti 18 tahun ke atas. Dan itulah kitab undang-undang hukum pidana sudah bisa diberlakukan. Kalau di bawah itu disebut sebagai hukum kepada anak di bawah umur. Padahal sudah 17 tahun, tetap di bawah umur. 16 tahun di bawah umur, walaupun dia melakukan penjahatan yang luar biasa, extraordinary crime, tapi tetap saja itulah undang-undang. Sedangkan di dalam Islam, hukum Islam sudah diberlakukan kepada anak yang sudah akil balik. Ya, surga neraka sudah berlaku untuk anak yang akil balik. Seseorang anak, misalnya akil balik di saat usia 13 tahun, lalu dia wafat di usia 13,5 tahun, maka setengah tahun setelah dia akil balik sampai wafat, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan menentukan apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Baik, kita lanjutkan. Pengawasan gadget harus berbasis tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum anak mendapatkan hak menggunakan gawai, pastikan kewajibannya kepada Allah telah tertunaikan. Dan pengawasan ini adalah tugas utama seorang ayah selaku kepala keluarga. Karena memang tidak mudah. Di antara kewajiban-kewajiban seorang muslim, anak seorang muslim adalah sholat wajib berjamaah 5 kali sehari. Ya. Berjamaah 5 kali sehari, sholatnya harus di awal waktu. Ketika maksimal azan subuh berkumandang, dia harus bangun atau dibangunkan oleh bapaknya. Baik secara lembut maupun secara agak kasar. Dia harus bangun dan harus sholat. Dan sholatnya untuk anak laki-laki berjamaah di masjid. Ini sekali lagi kondisi umum ya. Kita tidak melihat kondisi wabah COVID-19 sekarang. Sholatnya di masjid. Kalau sekarang wabah COVID-19, masjid sedang di lockdown atau kita dihimbau untuk sholat di rumah, ya sholat berjamaah di rumah. 5 kali sehari, bukan cuma 1 kali. Seorang ayah tidak akan membiarkan anaknya tidur sementara azan berkumandang. Dia harus membangunkan anak. Karena dia tidak ingin api neraka menjilat anak keturunan. Lalu kemudian tilawah Quran, tahfidz Quran, murojaah hafalan Quran bagian dari kewajiban seorang muslim. Itu sebabnya sangat penting kita memilih sekolah yang tepat untuk anak kita, untuk buah hati kita. Walaupun sekarang sekolah belum masuk di beberapa sekolah, tapi untuk yang menyekolahkan anak di sekolah Islam minimal, ya, program hafalan Qur'annya sudah jalan. Anak saya setiap subuh harus setoran hafalan di SMA IT Yapit misalnya. Anak saya yang di SMP IT Iqra juga sama. Setiap pada subuh harus entah setoran hafalan atau murojaah hafalan. Jadi sudah terpola kehidupannya. Pulang masjid, dia tahu tidak boleh pegang gawai dulu, tidak boleh melakukan apa-apa dulu, kecuali memegang Quran. Dan itu yang dilakukan oleh bapak ibunya.
Kita harus yang menjadi contoh, tidak bisa cuma teriak-teriak lalu kita tidur lagi, tidak. Lalu termasuk wirid atau zikir harian. Di antaranya adalah menggunakan wirid al-ma'thurat, ya. Ba'da subuh maupun sehabis sholat asar. Lalu kemudian belajar dan mengerjakan PR. Jadi sebelum dia ingin menikmati gawainya untuk main game misalnya, kita tanya dulu, PR-nya sudah selesai belum? Sudah mengerjakan tugas untuk hari ini belum? Kalau dia jawab belum, maka jangan pegang handphone dulu, selesaikan. Termasuk membantu pekerjaan orang tua. Ya. Selepas dia setoran hafalan, ya, maka apa yang harus dia lakukan? Sesuai dengan jadwal piketnya. Membereskan tempat tidurnya, membereskan kamarnya misalnya, atau mencuci piring, atau mencuci pakaian, ya, atau menyapu dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah olahraga. Karena Islam menginginkan anak kita sehat, anak kita kuat, termasuk diri kita. Ya. Entah sekedar jalan-jalan pagi di sekeliling komplek, lari pagi. Kalau yang ngetren sekarang sepedahan, ya. Ya kalau sepedanya nggak punya minimal jalan pagi, menghirup udara segar. Ya. Dan ini adalah dari kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, bagaimana kita menjadikan rumah kita sebagai pesantren. Halaman selanjutnya berapa? Bagaimana kita menjadikan rumah kita sebagai pesantren. Buat tata tertib di dalam rumah. Dan bicara tata tertib, ya, bicara tata tertib di dalam rumah. Pilihannya bisa tertulis, ya, disepakati bersama, atau bisa juga tidak tertulis. Karena yang terpenting itu tata tertib itu bukan tertulis, tapi terlaksana di dalam rumah kita. Bagaimana tata tertib tidak tertulis, tapi terlaksana? Oh, sangat bisa. Saya dalam beberapa tahun terakhir, karena tugas dari kantor, dari Yayasan Iqra, sering bolak-balik ke luar negeri. Ke Singapura, ke Malaysia, Thailand, ya, dan yang lainnya. Khususnya kalau ke Singapura, kalau saya bawa rombongan, pasti saya memberikan briefing dulu kepada mereka. Hati-hati di Singapura. Singapura salah satu julukannya adalah a fine city. Fine itu bukan bagus, tapi denda. Singapura adalah negara denda. Dikit-dikit denda. Jadi nanti kita akan jalan-jalan, naik MRT, naik bis, kendaraan umum. Jangan minum dan makan di MRT atau bis. Kenapa? Ada undang-undangnya di Singapura. Kalau itu dilakukan dan mereka punya CCTV di setiap gerbong, maka dendanya $500 minimal atau sekitar 5 juta rupiah. Nanti ketika jalan-jalan jangan meludah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Singapura itu adalah kotanya CCTV. Hampir setiap sudut kota ada CCTV-nya. Memang nggak ada polisi yang ngelihat, tapi nanti sebelum pulang di bandara, ketahuan Anda melakukan pelanggaran, maka Anda diminta membayar denda tersebut sebelum pulang. Walaupun saya tidak menunjukkan undang-undang itu kepada mereka, dan mereka selama di Singapura tidak melihat undang-undang itu, tapi luar biasa, mereka patuh dengan undang-undang itu. Dari mana mereka bisa patuh? Karena lingkungannya mendukung. Ketika mereka naik kereta, tidak ada gerbong depan sampai belakang orang yang makan dan minum. Ketika mereka berjalan, semua orang yang ada di jalan, yang ada di trotoar, itu mematuhi peraturan. Nggak ada yang buang sampah sembarangan. Kalau lampu merah, nggak boleh jalan, mereka diam, walaupun nggak ada mobil yang lewat. Nah, ini yang kita butuhkan. Ya, pengingatan dan contoh. Contohnya dari siapa? Dari orang tuanya. Dan kalau saya boleh sedikit sekedar saran, ya,
Kalau rumah kita pesantren, maka kiainya, mudirnya adalah bapak dan bukan ibu. Merangkap apa? Merangkap kesiswaan, kepala bidang kesiswaan. Ya. Kenapa? Yang urusan hukum menghukum ini bapak. Lalu ibu jadi apa? Nah, ibu jadi kepala bidang rumah tangga, ngatur jadwal piket. Kepala bidang akademik juga boleh, ngatur jadwal pemakaian gawai. Ya kalau di rumah sakit dan gawai kita terbatas, jadi harus dijadwal siapa yang pakai apa. Jadi diatur. Dan antren. Aturan yang dibuat harus aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Saya memberikan beberapa contoh. Ini contoh-contoh ini juga terkadang kita suka lupa atau abai. Asar dan sebelum sholat isya. 3 waktu, Bu, ya. Di waktu subuh. Di waktu subuh itu maksudnya adalah sejak azan subuh sampai waktu subuh selesai. Atau kita sebut dengan waktu syuruk. Jadi boleh enggak tidur lagi setelah sholat subuhnya? Jadi ketika azan subuh kita harus membangunkan semua anak kita segera untuk sholat, termasuk mohon maaf anak perempuan kita yang sudah dewasa yang sedang halangan. Walaupun dia tidak sholat, tetap dia tidak boleh tidur di waktu subuh. Dia harus bangun, lakukan pekerjaan apa, bantu uminya masak dan seterusnya. Harus bangun. Kecuali yang lagi sakit ya. Kalau lagi sakit tentu saja pengecualian. Asar juga sama. Asar itu bukan waktunya tidur, tapi waktunya beraktivitas. Ya. Boleh tidur itu ya sekitar ba'da zuhur sampai menjelang asar. Itu waktu tidur, qailulah. Ya. Jadi ba'da asar nggak boleh tidur. Apapun alasannya kecuali sakit, tidak boleh tidur. Dan sebelum sholat isya. Secapek apapun kita, secapek apapun anak kita, ba'da maghrib sama, tidak boleh tidur. Tidur itu maksimal minimal setelah sholat isya. Setelah sholat isya, dia sudah terlalu capek, mau langsung tidur, silahkan. Tapi belum sholat isya, tidak boleh tidur. Lalu kemudian dilarang berkata kotor, ya, yang berhubungan dengan kelamin dan hubungan seksual. Dilarang berkata kasar yang berhubungan dengan kebun binatang, ya, dan kata-kata makian, serta tidak sopan. Tidak sopan ini juga penting, ya. Terkadang anak kita kepada kakaknya, kalau kepada orang tuanya mungkin jarang ya, berkata dengan tidak sopan. Ambilin itu. Ya. Itu secara kosakata tidak melanggar, ya. Tapi karena dia minta tolong kepada kakaknya, ini juga harus kita koreksi. Lalu kemudian dilarang mandi di waktu maghrib. Jadi maghrib itu sejak azan maghrib itu nggak boleh mandi, Bu. Ya. Dan di awal asar sama, ya. Awal ya. Jadi kalau menjelang maghrib jam 5 sampai jam 6 itu boleh, ya. Lalu setelah isya hingga tengah malam itu juga dilarang. Ya, kalau dalam kajian kesehatannya yang pernah saya baca, ini saatnya jantung kita sedang lemah. Ya. Diupayakan ada aktivitas dan bukan mandi, ya. Nanti menjelang subuh atau jam 1 jam 2 malam mau mandi sebelum qiyamul lail, itu boleh. Itu boleh. Yang sangat dianjurkan itu mandi itu sebelum azan subuh berkumandang. Itu yang terbaik. Lalu kemudian ya, membantu orang tua membersihkan rumah sesuai dengan pembagian tugas.
Ya, anak pertama hari Senin tugasnya adalah mencuci piring dan menyapu. Anak kedua tugasnya adalah membantu ibu mencuci baju misalnya dan seterusnya. Lalu kemudian membantu orang tua membersihkan rumah tadi sudah. Tidur di bawah jam relatif ya. Di sini misalnya contoh 22.30, rata-rata pesantren itu 22.30 maksimal. Kalau sebelum itu boleh. Jadi jam 10.30 malam itu sudah tidur, sudah posisi tidur. Dan ini juga kalau kita mau tegas ya, sudah tidak ada lagi handphone yang nyala di jam itu. Termasuk handphone orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa, aduh saya masih sibuk saat, ya sudah. Susah kita menyuruh anak kita mematikan handphone sementara orang tuanya masih sibuk dengan handphonenya. Harus sama. Karena handphone ini juga bisa jadi alat kita orang tua masuk surga, jadi alat untuk kita orang tua masuk neraka. Sama. Sama saja. Polisi yang senior tadi, ya bukan berarti dia bisa santai-santai dengan pistolnya. Sama aturannya. Kalau dia melanggar, pistolnya buat main-main, nakutin orang, ketahuan, udah dicabut, diambil pistolnya. Kan begitu. Sama saja. Lalu kemudian termasuk membuat jadwal piket dalam ibadah, ya. Kultumnya kapan, ya, untuk anak-anak yang sudah dewasa. Lalu kemudian kapan kalau masjid jauh dari rumah, sebelum sholat mau ada azan dulu, siapa yang azan dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi peraturan ini boleh tertulis, disepakati atau tidak tertulis. Kalau tidak tertulis, yang terpenting adalah orang tua senantiasa mengingatkan dan melaksanakan. Kapan mengingatkannya? Yang paling bagus itu adalah ketika habis sholat. Ya, habis sholat, orang tua berbalik menghadap anak-anak dan istri, kemudian melakukan evaluasi terhadap beberapa peraturan. Kayaknya peraturan yang ini belum jalan nih, kayaknya peraturan yang ini kemarin ada yang melanggar nih, dan seterusnya dan seterusnya. Namanya peraturan tentu ada konsekuensi. Oh ya, peraturan yang penting juga ya, dilarang memegang gawai ketika makan. Nah ini penting nih, termasuk orang tua. Orang tua ketika makan tidak boleh memegang handphonenya. Handphonenya semua disimpan ketika makan. Karena sunnah Rasul makan itu berbincang-bincang atau ngobrol, ya tanya, hari ini tugasnya apa aja, Dek? Gitu kan. Udah dikerjain apa belum, Dek? Dan seterusnya. Lanjut. Lalu kemudian contoh tata tertib tentang penggunaan gawai, ya. Menggunakan gawai untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat. Dilarang digunakan untuk hal-hal yang buruk yang dilarang agama dan berlebihan dalam hiburan. Jadi kalau kita tanya kepada para ustadz, saat main game, sementara gamenya itu oke, ya artinya bukan game yang ada unsur pornografinya, bukan game yang ada unsur kekerasannya, ya game biasa gitu ya, itu boleh atau tidak? Intinya kan rata-rata ulama mengatakan main game selama tidak ada unsur negatifnya, itu hukumnya mubah. Tapi dalam agama kita, mubah yang kebanyakan itu juga menjadi haram gitu. Ya kalau main gamenya katakanlah berapa ya, 1 jam dalam sehari, 1 jam sampai 2 jam dalam sehari, normal saja. Ya, selama tidak mengganggu yang lain dan aktivitas kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada sekolah, kewajibannya kepada orang sudah tertunaikan, ya saya pikir nggak ada masalah. Ustaz, kenapa kok dalam tata tertib ada dilarang, bukannya kita baiknya menggunakan kalimat positif? Ya ada yang bilang begitu, ya silakan saja. Yang jelas Al-Quran sendiri masih menggunakan kata dilarang. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian semua dekati zina, kan begitu kan? Rasul juga mengatakan la taghdab falakal jannah, jangan marah, surga untukmu, ya. Jadi kata jangan, kata dilarang itu masih digunakan dalam hukum Islam terhadap hal-hal yang sangat urgent. Harus jelas. Dan itu tidak apa-apa.
Setiap gawai boleh digunakan atau dipinjam oleh seluruh penghuni rumah dengan seizin pemilik. Ya. Jadi kalau saya misalnya lagi istirahat, gawai saya nggak saya pakai gitu kan, mau dipakai oleh anak saya, ya silakan. Tanya buat apa? Ini mau buat YouTube, pengen nonton Doraemon gitu kan, ya boleh aja. Tapi ingat ya, Doraemon itu tetap BO, bimbingan orang tua. Jangan sampai anak kita ngefansnya sama Nobita. Anak yang cengeng, apalagi tuh, yang tidak mandiri, anak yang tidak rajin belajar, ya hati-hati. Tetap walaupun film kartun bisa aja ada apa namanya negatifnya di dalam. Lalu gawai dalam fungsi hiburan maksimal dipakai 2 jam sehari misalnya. Gawai dalam fungsi hiburan boleh dipakai ketika semua tugas dan kewajiban selesai. Jadi kalau kita ngelihat anak kita lagi main game, tanyain tugasnya kepada Allah dan tugasnya kepada sekolah serta tugasnya kepada orang tua di Erop. Kamu sudah sholat? Sudah. Kamu sudah ngaji? Belum. Taruh dulu handphonenya, ngaji dulu. Dan itu kayaknya memang tugas seorang ayah. Kamu sudah ngaji? Sudah. Kamu sudah mengerjakan PR? Sudah. Tapi tinggal satu yang belum. Nah, selesaikan dulu yang satu itu. Yang belum itu, selesaikan dulu. Taruh dulu handphonenya. Ketika semuanya sudah, oke. Kamu mau main berapa lama? Ya, jadi tetap pengawasan itu dilakukan. Penggunaan gawai yang utama adalah dalam fungsi komunikasi dan belajar. Nah, ini sering terjadi nih. Kalau handphone di rumah kita terbatas, ya. Ada kakak, ya. Semua tugasnya sudah selesai. Dia sudah sholat, sudah ngaji, sudah murojaah, lalu sudah ngerjain tugas, sudah belajar. Nah, handphonenya dia lagi digunakan buat main game. Boleh dong. Tapi di saat yang sama ternyata adiknya butuh handphone itu untuk daring, belajar dengan gurunya. Maka dalam konteks ini peraturan ini berlaku. Maka yang lebih utama adalah adiknya untuk belajar. Nah, kamu kan cuma main doang. Adiknya mau belajar, udah kasih ke adiknya dulu, pinjemin dulu. Walaupun dia cemberut nggak apa-apa. Ya. Aturan harus ditegakkan. Oleh siapa? Sekali lagi, oleh ayah. Dilarang memegang gawai ketika makan, ya tadi sudah ya. Dan lain sebagainya. Ya, jadi peraturan ini sekali lagi walaupun tidak tertulis, selama kita komitmen konsisten melakukannya, itu insya Allah nggak ada masalah. Yang penting kita orang tua itu senantiasa mengingatkan, kakak belum ngaji, adik kerjain dulu tugasnya, ya. Dia akan terbiasa. Oh, kalau saya mau main dengan handphone dengan nyaman, dengan aman, maka saya harus selesaikan dulu tugas-tugas saya. Kira-kira begitu. Lanjut, waktunya sudah mau habis. Atau sudah habis jangan-jangan ya. Sudah habis yang Rama ya? Lalu ya, contoh hukuman. Ya. Ya, harus ada konsekuensi kalau ada pelanggaran. Ya. Kalau yang berhubungan dengan pelanggaran syariah, Rasulullah sudah memberikan contoh. Sudah memberikan perintah. Ini hadisnya sahih yang tadi saya bacakan. Maka hukumannya adalah pukul tangan dan pindah tempat tidur. Fadribuhum. Ingat ya, pukulannya pukul tangan. Tangan. Dan nggak boleh setelah dipukul benjut 2 minggu gitu. Itu zolim itu. Ya, hati-hati. Sekali lagi yang dicontohkan oleh para ulama adalah memukul dengan gulungan kertas. Bunyinya mantap, kelihatannya keren, ya. Padahal mah nggak sakit. Tidak terlalu sakit. Ya. Lalu tidurnya dia harus bukan di tempat biasa dia tidur. Lalu penyitaan gawai sementara waktu. Nah, ini yang banyak terjadi nih. Contoh, anak saya insya Allah karena sudah terbiasa, kalau untuk subuh dibangunkan sholat subuh sih insya Allah mudah. Ya. Anak yang laki-laki untuk sekedar insya Allah sholat subuh di masjid, insya Allah itu tidak sulit, ya alhamdulillah. Cuma yang jadi masalah adalah ketika sudah pulang, waktunya ngaji, waktunya al-ma'thurat. Kalau kemudian anak kita ya sambil ngaji sudah ambil posisi,
senderan, ngaji sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajinya 5 menit kemudian ngantuk dan tertidur. Nah, kita bangunkan. Berarti kamu semalam begadang. Semalam kamu ngapain dan berbuat apa? Dengan siapa? Enggak begitu. Kamu ngapain semalam? Kamu nonton apa semalam? Kalau nonton sesuatu sampai larut malam, nah berarti kamu harus dihukum. Kan? Dia tidak mematikan gawainya ketika 10:30, seringkali kan gitu. Orang tuanya jam 9 udah tidur. Ya kan? Nah, anaknya, karena besok libur, walaupun Sabtu Ahad peraturan ini tetap berlaku ya. Tetap yang namanya subuh tidak boleh tidur, tetap ada subuh itu ngaji, itu tetap harus dilakukan. Dia ngaku, ya semalam saya nonton film apa? Film Korea, apa judulnya? Tentang apa? Ya, kalau perlu kita juga tonton film itu, biar tahu. Ya, film itu tentang apa dan ada catatan apa kita terhadap film itu. Nah, ini yang susah buat saya nggak suka nonton film Korea. Tapi ya sekedar dilihat lah atau dilihat sinopsisnya. Di antara hukumannya adalah disita gawainya. Oke, berarti hari ini nanti malam kamu nggak boleh pegang handphone. Pada maghrib handphonenya disita. Karena pelanggaran yang kamu lakukan adalah pelanggaran di malam hari kan, ya. Ya, maghrib handphonenya disita. Nah, besok insya Allah dia tidak melakukan hal yang sama. Jadi kita pantau ngajinya benar apa enggak. Lalu tambahan tugas rumah tangga misalnya, ya kamu melakukan hal ini pelanggaran, ya sudah kamu sekarang besok ditambah tugasnya jadi nyuci baju. Ya. Lalu ada pengurangan uang jajan, nah ini mungkin. Lalu mengkodok ibadah yang ditinggalkan, ya. Jadi kalau untuk anak yang dewasa, ya termasuk untuk orang tua ya, kita targetnya kan seharusnya kan tilawah minimal misalnya 1 juz 1 hari, ya. 1 juz 1 hari. Kalau hari ini karena kesibukan yang luar biasa, saya tilawah cuma setengah juz, maka harusnya besok saya menghukum diri saya tilawahnya jadi 1 juz setengah. Kira-kira begitu. Ya. Termasuk untuk sholat-sholat sunnah yang sangat penting, ya. Mengkodok sholat qobliyah subuh itu boleh. Ada contohnya. Kita bangun karena capeknya luar biasa pada saat qomat. Langsung buru-buru ke masjid kan. Sholat qobliyah subuhnya lewat. Maka setelah pulang kita sholat 2 rakaat qobliyah subuh yang dikodok itu boleh. Karena biasanya ya hari-hari biasa kita tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Jadi hukuman-hukuman tersebut itu juga berlaku untuk orang tua, bukan hanya untuk anak. Orang tua yang melakukan kesalahan juga harus dihukum. Ya, termasuk terhadap handphonenya. Ya. Termasuk terhadap handphone. Saya rasa cukup ya. Mungkin itu beberapa hal dari saya, waktunya singkat ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang hak yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, wallahu alam bisawab, saya kembalikan kepada moderator.